Jangankan kita salah, bener juga diomongin orang. Nah Nabi bilok ngaji diomongi, olok ngaji diomongi, bapak para rajin musola diomongi, olok ni musola diomongi. Memang urip ning dunia makoten pasti nanti sih ngomongi pasti. Nah ibu gendut diomongi dilem teh anu kegendut temenan, kolesterol kayane. Nah ibu kuru diomongi pak, si anu kedelem kuru amat pakai masalah kayane kan. Mati pak, taruh di kain kubur, buka kain kafan, tempelkan pipi ke tanah, injek di kuburan. Panggil tuh anak istri, nipu orang buat anak istri, makan hak orang buat anak istri. Panggil, ma, neng, baturi abah sini kuburan sebengi, temani ayah di kuburan semalam. Bangke, siapa yang mau nemenin? Anaknya balik, rabini balik, lakinya balik, tetangga dibalik. Yang nemeni kita di kuburan, amal kita masing. Dihimbau kepada seluruh bapak yang ada di luar untuk segera gabung karena ini kita akan membaca maulid Nabi, acara inti dari penyelenggaraan perayaan Nabi Sallam. Diharapkan kepada seluruh jamaah untuk merapat ke dalam halaman. خصوصا إلى روي المؤلف هذا المولد التباعي أن الله يغفر له ويرحمه ويؤتي درجاته في الجنة وينفعنا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد يا رب وارض عننا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد يا رب فرحا والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أطهر الأنبياء السلام عليك سيد
hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kamu juga tidak menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana a'budu ma abattum, dan saya tidak menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kamu juga tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi artinya apa? Sudah final untuk urusan agama, jangan dicampur adukan. Khusus lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sekarang kan enggak selawatan di dalam gereja, ada enggak? Selawatan di dalam gereja itu pakai nandak-nandak lagi di pura segala macam. Naudzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang saya hormati, maka kita yakini bahwa agama yang benar itu adalah inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Allah menyatakan, barang siapa yang memilih selain dari Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah, ketika aku diciptakan, aku menghadap ke atas, aku lihat yang aras kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin bahwa Muhammad itu bukan orang sembarangan, tapi orang yang mencintai, menjadi orang yang kau kasihi, dan menjadi orang yang paling dekat dengan engkau. Apa kata Allah? Sadaqta, benar kau hai Adam. Silakan kau minta kepadaku dengan nama Muhammad dan aku ampuni kesalahanmu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita minta melalui Nabi Muhammad, kemudian kita dianggap syirik, Nabi Adam duluan yang syirik, tapi Allah Subhanahu wa taala justru perintahkan itu. Makanya Pak, Bu, kalau doa pengen diijabah, jangan sampai lupakan sholawat kepada Nabi. Sholawat dulu, puji dulu Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Baru baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta baru itu doa intinya, mau apa? Mau panjang umur, mau murah rezeki, mau beli mobil, serangkai apa? Yang penting doa awali dulu dengan pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya cuma misi waktu datang ke sini hanya untuk silaturahmi, yang mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membawa hikmah dan manfaat serta barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ceramah intinya nanti sudah datang, alhamdulillah, guru kita yang akan memberikan ceramah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait, sekeluarga masuk majelis taklim Darul Hadi, kita doakan bersama mudah-mudahan senantiasa berlimpah kesehatan dan kebarokahan. Amin. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini dengan curahan rahmat limpah nikmat Allah, kita berkumpul di tempat yang sangat istimewa ini dalam rangka pengajian sekaligus memperingati sebuah nikmat besar yang Allah turunkan, rahmat mulia yang Allah curahkan, yaitu kelahiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, apa sih artinya memperingati Maulid Nabi? Makna memperingati Maulid Nabi, kata ulama, yang pertama adalah irtibat. Kita membangun ikatan dengan Nabi. Karena apapun yang bersambung dengan Nabi itu mulia dan istimewa. Sendal Nabi yang dipakai oleh Nabi ketika Isra wal Mi'raj itu naik sampai ke aras. Itu sendal jepit naik ke aras, begitu mulia, begitu istimewa. Kenapa? Karena bersambung dengan Nabi. Pohon kurma disandari oleh Nabi, maka jadi pohon kurma yang berada di dalam surga. Maka apapun yang dinisbatkan kepada Nabi, apapun yang dikaitkan kepada Nabi menjadi mulia dan istimewa. Maka kita memperingati Nabi, memperingati Maulid Nabi karena kita membangun ikatan dengan Nabi. Mudah-mudahan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin. Oh, orang gimana temennya? Itu yang namanya kulit kambing temenan sama Quran.
dijadikan kulitnya Quran, ditaruh di atas lemari, diciumin, dikasih minyak wangi. Kenapa? Karena kulit kambing temenan bersambung sama Quran. Tapi giliran kulit kambing temenan sama beduk, celaka. Orang belum bangun, tabokin. Orang belum siang belum makan, tabokin. Kulit kambingnya sama, tapi karena temennya berbeda. Yang satu bersambung dengan Quran, dimuliakan oleh Allah. Yang satu bersambung dengan beduk, dipukulin. Maka kita juga sama. Kita ini gimana temennya, gimana ikatannya. Kalau kita bersambung dengan orang yang mulia, apalagi pimpinannya orang-orang yang mulia, insya Allah dimuliakan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kenapa kita peringati Maulid Nabi? Sebab kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini diangkat, dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada nikmat yang lebih besar selain yang terbesar manakala Allah mengangkat, memilih kita menjadi umatnya Nabi. Oh, dulu saya mau cerita Pak. Dulu itu ada seorang ibu-ibu tukang ibadah, solehah. Si ibu ini punya anak laki-laki. Sebelum mati si ibu itu cuma ninggalin harta satu doang, 1 dinar. Punya uang 1 dinar. Kata ibunya kepada anaknya, nah kalau ibu mati ini uang pakai untuk kebaikan. Baik, meninggal itu si ibu, 1 dinar itu warisan jadi anak lakinya. Anak lakinya bingung, ini uang mau dipakai apa? Satu saat itu si anak laki-laki lewat, lagi jalan di tengah jalan di satu kampung, lewat ada maulidan. Dia hadir duduk di tempat maulid, dengerin, nggak sengaja hadirnya. Pulang ke rumah, malamnya dia tidur bermimpi terjadi kiamat di padang mahsyar. Itu semua orang yang hadir maulid dipanggil satu-satu oleh mereka. Bulan berbulan, bulan berbulan, bulan berbulan yang hadir maulid. Semuanya diajak masuk surga. Disiapkan satu orang satu istana. Ini kenapa enggak? Disiapkan satu orang satu rumah mewah, istana yang mewah. Dibatalin. Semua orang masuk ke istananya itu yang hadir maulid. Ada satu istana yang paling besar, paling mewah, paling megah, paling indah. Si pemuda ini pengen masuk ke istana itu, kata malaikat gak boleh masuk, gak boleh masuk. Ini istana yang mewah, paling megah, paling indah, ini bukan punyamu. Itu punya siapa? Punya orang yang menggunakan hartanya untuk maulid Nabi. Kalau engkau nggak boleh masuk sini, kenapa? Kan kemarin nggak ngundang maulid, cuma ngabisin kue doang. Begitu si pemuda ini bangun, dia ingat uang 1 dinar punya ibunya, maka dia kumpulkan warga, dia kumpulkan fakir miskin, dia bacakan Quran, dia bacakan maulid. Setelah itu dia ceritakan kepada yang hadir mimpinya tersebut, dan dia mengatakan, saya bernadar seumur hidup saya akan terus merayakan maulid Nabi setiap bulan kelahiran Nabi. Itu hebatnya orang yang memperingati maulid Nabi. Alhamdulillah. Nah, kalau orang itu cinta sama Nabi, maka akan mudah menjalankan Nabi. Bapak Ibu, Nabi kita ini bukan orang sembarangan. Yang namanya Nabi itu gak sama dengan manusia. Mohon maaf, sekarang ada orang sering ngomong, kita aja Nabi aja punya salah, apalagi kita. Nabi mana yang punya salah? Nabi sama dengan kita. Nabi itu melihat ke depan sama ke belakang sama. Ada orang berdiri depan Nabi, kelihatan. Orang berdiri di belakang Nabi, nggak usah nengok. Nabi itu kalau duduk di satu tempat, bau wanginya tidak hilang 3 hari 3 malam. Jadi kalau kemarin Nabi duduk di sini, kita akan katakan Nabi kemarin duduk di sini. Tahu dari mana? Bau wanginya masih ada. Beda sama suami ibu. Kalau duduk di satu tempat, bau keringatnya seminggu gak hilangnya. Itu Nabi bau wanginya 3 hari 3 malam gak hilang. Fadolatuhu tahirah, kotoran Nabi itu suci. Dulu Nabi itu bekam diambil darahnya. Setelah diambil darahnya dikumpulkan di mangkok, Nabi manggil Jabir, Abdullah bin Zubair, kata Nabi, Abdullah, ini buang darah keluar. Abdullah bin Zubair bawa darah Nabi 1 mangkok, habis dibekam. Begitu keluar rumah, tengok kanan tengok kiri nggak ada orang, itu darah semangkok diminum semua. Balik lagi mangkoknya kosong, kata Nabi, dibuang kemana? Cepat sekali,
Bala ya Rasulullah, saya minum darahmu satu mangkok. Apa kata Nabi? La yali jannar batnak, seumur hidup engkau tidak akan sakit perut. Abdullah bin Zubair seumur hidup tidak pernah sakit perut. Coba kalau ibu minum darah suami, mencret tiap hari. Maka Nabi nggak sama dengan kita, nggak sama. Nah, itu orang yang mulia, orang istimewa. Apanya saja mulia. Dinding tembok gua belum Namanya istimewa Muhammad. Orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya agung. Sungguh ya Muhammad, engkau orang yang punya akhlak yang agung. Maka kalau kita ingin dekat dengan Nabi, berakhlak yang mulia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang berat di timbangan hari kiamat itu apa? Sholat? Bukan. Puasa? Bukan. Amal apa yang paling berat di timbangan hari kiamat? Kata Nabi, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya Rasulullah, orang yang paling mulia itu yang mana? Yang banyak sholatnya? Bukan. Yang banyak puasanya? Bukan. Yang banyak ibadahnya? Bukan. Siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Ahsanukum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya. Maka orang yang punya akhlak menempati derajat yang mulia. Dan sayangnya Bapak dan Ibu, sekarang kita kehilangan akhlak. Sekarang banyak ibu-ibu gak punya akhlak sama suami. Ada ibu bentak suaminya, ada ibu melototin suaminya, ada ibu ngunciin pintu suaminya. Bahkan di tempat saya Pak, ada ibu-ibu nabokin suaminya. Itu suaminya datang sama saya nangis, saya tanya klip nangis, ditaboki rabi blow on sih. Laki-laki kalau ditabokin Nabi, kalau sini ada bapak-bapak ditabokin sama istrinya, itu namanya suami solehah. Suami solehah. Bu, sholat yang banyak, ngaji yang banyak, puasa yang banyak, ibadah yang banyak, durhaka sama suami sejengkal nggak diterima sholat. Diam semua banyak di sini. Kata ibu-ibu ketuhum kita hadir, urung kenen murah hadir. Hai, itu kan kata Nabi. Kalau ada seorang wanita datang kepada suaminya dengan wajah yang muram, cemberut, marah sama suaminya, hobeto amalu, semua amalnya dibuang oleh Allah. Kalau ada seorang istri mengatakan sama suaminya, Mas, saya menyesal kawin sama Mas, nyesel, kagol dia anaknya 10. Hobito amalu, semua amalnya dibuang oleh Allah. Maka kunci surga ibu-ibu itu paling gampang. Satu, taat sama Allah, yang wajib-wajib jalanin, sholat wajib, puasa wajib, semua ibadah wajib jalankan, syukur-syukur ditambah yang sunnah. Tambah satu lagi Bu, apa? Berbakti suami, muliakan suami, maka pintu surga dibuka 8-8-nya. Amin ya Rabbal. Gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Ngomong gampang Bu. Nabi kita bukan orang paling kaya, hidupnya tidak bergelimang harta. Tapi kenapa kok menjadi teladan contoh rumah tangganya bagi kita? Karena Nabi keluarganya pandai bersyukur. Nabi datang, assalamualaikum, cium tangan. Ibu kapan terakhir cium tangan suami? Kapan? Kapan? Ngambung tangan lakinya kapan? Lebaran. Mulai besok suami pulang dari mana saja, begitu datang ke rumah ambung tangani. Tak jamin pasti lakinya kaget. Apa jadi lakinya kesurupan Nabi kita dia. Ngomong sama suami yang bagus. Wong bengen wong merakil abang ngomong karo laki ini ngomong bebasan. Saiki masya Allah laki rabi ribut sekebon binatang digauli ngomah Pak. Apa jadi rabi ini ngejeleng laki nur megawe ngopi doang karo ngerokok dicelok anaknya buah panirang kok ngopi karo ngerokok bekai wedus karo gelem usaha. Jadi bapak ini terus ibu diri cerewet kayak bebek. Jadi anaknya bapak kita wedus, ibu kita bebek, kita anak sahabat. Ibu punya suami disyukurin ya, punya suami hitam syukurin. Ya Allah nuhun laki kita meireng. Ibu kalau punya suami hitam gotong royong subuh sampai sore kepanasan balik di rumah orang keteleng ireng orang. Kalau pen asli ini ireng paling gue biru bener. Tapi lamun ibu tuh laki ireng ngajilok gue kelabi ireng pada kayak bekakak geseng. Dandannya buat suami Bu, jangan buat orang. Ajak aja wong kana.
Masya Allah, harap kondangan pengajian bedak sekotak peragat minyak wangi sebotol ludes. Harap kondangan Pak. Sedang kondangan ini numpang ojek sin untung siapa? Ojek. Sedang tukang ojek zaman saya cuma pinter lah, mesti dibonceng con ibu-ibu masih nom ngerime telung balen. Tapi lah mesti dibonceng con ibu-ibu sing wis tuwa ora dirim udah 12 kapok esuk keur numpang maneh. Iya, arep kondangan, arep ngaji, pakai minyak wangi sebotol, bedak sekotak, ning omah ke bedak laki ning minyak angin. Mus mambu nih kayak ulah sancu beneran. Dasar soek jinggung gue baik lagi karo kancing kawat dirangkul karo laki ini ketuncep laki ini. Iya Bu, yang baik sama suami, yang punya adab sama suami, yang punya akhlak sama suami, pandai bersyukur sama suami, Allah bukakan pintu surga 8-8-nya. Kadang-kadang sekarang yang jadi bapak-bapak nggak punya akhlak sama istri. Oh, ada bapak-bapak sama gurunya akhlaknya bagus, sama tetangga akhlaknya bagus, kadang-kadang sama istrinya, sama anaknya nggak punya akhlak, pelatat plotot. Jarang Pak. Nabi itu kalau disodorin makanan, kalau Nabi seneng dimakan, kalau Nabi nggak seneng Nabi nggak makan. Kalau makanannya nggak enak Nabi nggak marah-marah. Coba laki ibu jajal sodori pepanganan orang enak, marah-marah. Sing masak disewoti pepanganannya dia lalu ujungnya meragat di pangan kabeh. Dan Nabi itu pinter muji, kadang-kadang gitu jadi wong lanang mau laku bisa muji nih Nabi. Wis rabi dandan rong jam setengah arep kondangan metu sing kamar rai pada bengep kabeh. Abang kuning ijo nang kabeh. Gua klambi abang sedang kondangan entas dohor begitu metu jero laki. Ya Allah kulit akil banget. Bubar situ kondangan wis. Jadi semuanya berputar di Bu, hidup kita ini kan cuma dua modalnya supaya tentram adem itu satu, pandai bersyukur. Kalau dikasih yang enak, pandai bersyukur. Benar. Jangan suka ngitung-ngitung nikmat orang, ujung-ujungnya bikin hidup kita sempit. Makanya ibu-ibu supaya pinter supaya pinter syukur, ajilok bebaturan karo wong sugih gawe ruwet. Teken ning omahe ngedeleng kulkasnya baru, TV-ne baru, inget ning omah kulkas kari lawangnya doang. Balik tukar laki rabi. Coba ibu banyak bergaul dengan orang yang lebih miskin dari kita, lebih kurang dari kita, ujung-ujungnya bisa syukur alhamdulillah. Kita merombeng-rombeng ke duit kulkas, yang kan mau gentong ning omahe. Ya, jangan pinter-pinter ngitung nikmat orang, ujung-ujungnya nyalahin Allah Pak. Pangeran Muradil, sengolok salat jesugi. Kita merajin ngaji, rajin sholat, penyakit di rombongan, berbakat-bakat. Itu gara-gara kita pinter ngitung-ngitung nikmat orang. Dulu Bapak dan Ibu, ada orang ngaup ngisor wit asem, ngedeleng wit asem, ya Allah wit asemin gede ini, woi cilik. Sebelah wit asem ada wit semangka, wit cilik, woi gede. Jadi wong sing ngedelengin pangeran kebalik kenen dia. Wong asem gede, woi cilik. Semangka cilik, woi gede. Kudune ya Allah semua segede semangka wit asem, semua segede asem semangka cocok wit gede, woi gede, woi cilik, woi cilik. Kok dibulak-balik? Orang adil Allah. Lagi ngomong orang adil wenten asem siji rogol kenang cumuri. Wah letrak embekan saja ya Allah pangeran mah adil ya. Lamun asem segede semangka perakat cumur gitu rasanya. Yang ehone materi saus kan gelendang-gelendung nih. Makanya sengen anu siji wong lanang tekening kiai. Jadi wong lanang ki napa kiai? Allah mau tidak adil. Jadi kiai ngana apa teke-teke ngomong mengkono. Wong liyan mesugih kiai, di rumah, di mobil, di motor. Kita mesti barang nikah, ngontrak ning mertua urut pragat-pragat. Oh mengkonon. Iya, Allah enggak kasihan sama saya kiai. Jadi kiai wis aja ribut kita kena duit 1 miliar. 1 miliar kiai. Ya, halal los, gak balik. Syaratnya cuma satu kata kiai. Apa syaratnya kiai? Sikile tak ketok siji. Gelem boten kiai. Ya tak tambahi 10 miliar kata kiai. Coplok matane karo-karon. Mau? Enggak kiai. Kalau begitu nikmat Allah yang ada di badan kita, ratusan miliar sugih kita kabeh. Ngaran bukan ibu-ibu ning kene urus di kekalung aja ribut Bu ya. Sepenting duit endas. Gelem ibu ke kalung lah kendas. Arane bebongkong.
Maaf los teman kita di motor, los teman kita di mobil sempet sikil. Daripada si anu kan mobilnya bagus, sikil gempor. Kalau ada yang kurang-kurang sabar, Pak, Bu, hidup di dunia ini kita pasti kena tiga. Mau nabi, mau kiai, wali, kena tiga-tiganya. Kabeh kena. Apalagi kita orang biasa apa? Satu, hidup di dunia itu pasti diomongin orang. Jangankan kita bener, salah juga. Jangankan kita salah, bener juga diomongin orang. Nah, bibi lok ngaji diomongi, olok ngaji diomongi, bapak rajin musola diomongi, olok ni musola diomongi. Memang urip ning dunia makoten. Pasti nanti sih ngomongi, pasti. Nanti ibu gendut diomongi film teh anu keguwen duit temenan. Kolesterol kayaknya. Nanti ibu kuru diomongi, Pak. Si anu kedeleng kuru amat pakai masalah kayaknya kan. Nanti kiai gendut diomongi, deleng kiai je gendut mangan kotak masjid kayaknya. Nanti kiai kuru diomongi, kiai je kuru susah kayaknya. Memang itu hidup di dunia, pasti ada yang ngomongin orang. Saya emang nggak mau diomongin orang, saya mau pindah sajalah ke gunung, nggak ada manusia, biar nggak ketemu sama orang nyakitin doang, nggak bisa Pak. Allah kirim orang yang nyakitin kita. Memang itu sunnatullah hidup di dunia. Nabi kurang apa? Nabi dituduh orang gila, Nabi dituduh tukang sihir, asatirul awalin, Nabi dituduh tukang buat cerita orang dulu. Jadi hidup itu biasa diomongin orang. Dulu ada orang naik keledai, Bu, keledai niku jaran cilik luwih gede sing wedhus, luwih cilik sing jaran. Lukman bin Hakim niku duwe keledai, diajak anaknya jalan-jalan. Sebab Lukman bapaknya Lukman numpang ning jur jaran, anaknya sing nuntun. Begitu lewat satu kampung, apa kata orang kampung? Kok manusia kebina-bina mengkonon. Enak-enakan dur jaran, anaknya kon melaku. Kata Lukman, salah mani. Sing numpang nong, abah sing nuntun, anaknya numpang, bapaknya nuntun. Lewat satu kampung, apa kata orang kampung? Anak durakut mengkonon. Enak-enakan berjalan di bapak ini kon melaku. Kata Lukman, salah maning Mbah. Kata anaknya tumpangin sel, boncengan beba boncengan, nau bener boncengan. Dinaikin itu kuda berdua lewat satu kampung. Apa kata orang kampung? Kok manusia kebina-bina us perlu jarani cilik tumpangi wong roro pisan. Jadi Lukman, salah maning. Jadi anaknya bah tumpangi dewekan salah, boncengan salah, dituntun beba menau bener dituntun mah. Mundun karo-karo ini dituntun iku jaran lewat siji kampung. Apa jarang kampung? Blow on wong gon. Di jaran dulu tumpangi jadi tuntun, salah man. Terakhir jaran hebat tumpangi dewekan salah, boncengan salah, dituntun salah. Terakhir bah menau bener, pikul bicara nih, dipikul iku jaran lewat satu kampung. Apa kata orang kampung? Gue ngetan gue. Itu yang namanya manusia. Dua, kita ini hidup di dunia yang semua pasti bakal kena itu apa? Susah. Hidup nggak selamanya senang, ada susahnya, nggak selamanya lapang, ada sempitnya. Itu memang hidup di dunia. Kita mau hidup di dunia kalau pengen ruwet, pengen tenang, pengen tentrem, gampang. Ibu pindah di akhirat. Selama hidup di dunia nggak bisa. Tapi kan kita dikasih kunci. Apa kuncinya? Sabar. Ibu, bapak, bukan bapak putih rabi cereweti temenan sabar, sabari aja ribut. Oh, lo resuwe tonggo di bisa mesti mati di pitan beres wis. Ngapain ribut? Ibu punya suami banyak tingkahnya, nggak usah ribut tonggo di resuwe or. Sampai sing mati di pitan beres beres. Hidup di dunia memang segitu doang. Kuncinya orang yang sabar diangkat derajatnya, orang yang sabar diampuni dosa. Yang ketiga, kita ini hidup di dunia yang semua pasti kena itu apa? Mati. Sedang yang namanya mati itu hebat. Apa hebatnya mati? Lah kesing gagal. Nah, wong mati gagal. Orang mati itu sukses semua. Masalah kita bukan mati, tapi apa yang dihadapi di balik kematian. Ibu kalau sudah mati, wong mati ku diatusi, dikafani, salah takar, digauni kuburan. Kuburannya gede, panjangnya 2 meter, ya, lebarnya 1 meter. Tapi buat kita yang mati dibuat lagi lobang, digawi maning lobang seukuran badan diukur. Ibu sing disatakan di masjid di musola, gotong gauni kuburan, buka kain kafan, tempelkan pipi ke tanah, hadapin muka kiblat, etek di jero kuburan, etek di jero kuburan. Lagi ibu dewekan di kuburan mengkonon, celuk laki ini celuk. Kang, ya, bah, baturi kita sini kuburan sebengi. Apa jadi laki? Orang masih pakai sini nom orang. Nggak bakal.
mati Pak, taruh di kain kubur, buka kain kafan, tempelkan pipi ke tanah, injek-injek di kuburan. Panggil tuh anak istri, nipu orang buat anak istri, makan hak orang buat anak istri. Panggil, Ma, Neng, baturi abah sini kuburan sebengi, temani ayah di kuburan semalam. Bangke, siapa yang mau nemenin? Anaknya balik, rabini balik, laki ini balik, tetangga dibalik. Yang nemeni kita di kuburan, amal kita masing. Maka jaga amal kita baik-baik. Iku amalnya ada semua catatannya Bu. Ada semua kita hadir pengajian Maulid Nabi ning Darul Hadith di minggu enten tulisan. Sing ceramah sapa ku suwe menana tulisan. Sing barang mau kita mau pengen balik isin begitu menana tulisan. Semuanya ada tulis. Bapak Ibu, kalau yang mulia dari Nabi kita adalah akhlaknya. Apa sih akhlaknya Nabi? Pendek saja, supaya ada kita bawa pegangan ke rumah. Yang mulia daripada Nabi ini dipuji. Semua Nabi itu akhlaknya mulia. Tapi yang teristimewa dari semuanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa riwayat ulama, adalah ada 3 sesuai dengan ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Apa artinya ayat itu? 1, kata Jibril, ya Rasulullah, sil mangkoto'ak. Ya Rasulullah, kalau diputuskan jangan balik mutuskan. Ya Rasulullah, lamun orang diwawuh aja balik orang wawuh. Ya Rasulullah, jangan putuskan orang sekalipun orang itu memutuskanmu. Dia ibu tukang rawabuan. Qati rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang senang memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah walaupun matinya di tengah-tengah Ka'bah. Mati di tengah Ka'bah sing tukang rawuhan dilaknat oleh Allah. Lah kok matinya ini merah gesek. Sekarang tetangga karo tetangga rawuh. Kakang adi urwawuhan dulur urwawuhan mal'un dilaknat oleh Allah. Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahum. Wong sing tukang urwawuhan iku dilaknat karo Allah. Tetangga kita salah, benerin. Tetangga kita punya aib, lurusin, tapi jangan diceritain. Tiba biasa nih ibu itu tukang ngomongi wong. Tapi bawa vapor ketinggalan. Sebabnya apa ngobrol itu sing lurus 10 menit 2 jam setengah bengkok sejagat-jagat. Asalnya mau ngobrolnya bener, ngisi pengajian kan siapa Ustadz Anu, si Anu kan hadir teh, Anu kan biasa nolok hadir kan, iya kan teh, dalam urut aku dungi bagus, kredit turun bayar mulai kok, jagat-jagat mulai. Bu, Pak, dulu tuh ada seorang kiai disebut dengan Kiai Hatim. Kiai Hatim itu lakobnya Al-Asom Kiai Budek. Kenapa disebut Kiai Hatim Al-Asom? Hatim yang budek. Kenapa disebut budek? Padahal bukan budek. Sebab sengen wenten ibu-ibu datang sama Kiai mau ngaji. Rupanya si ibuku lagi larweteng. Begitu dodok di depan Kiai ngentut sekencang-kencang. Sedang ngentut di depan Kiai, Pak. Bu, hari ngentut di depan laki bukan sering. Kadang-kadang takon bisa Kang mambu ya kurang ajar, Bu iya. Itu si ibu duduk depan Kiai ngentut. Kiai Hatim tahu mau mambunya temenan ya. Merah si ibu tuh mukanya isin, ditutupi sama Kiai. Apa kata Kiai? Bu, ibu mau nanya apa? Ibu mau ngaji apa? Kalau ibu mau ngomong sama saya, ngomongnya yang keras Bu ya. Kuping kita merata budak orang kerungu. Iku si ibu yang mukanya tadinya merah berubah jadi cerah. Apa jadi si ibu? Alhamdulillah Kiai ini budak. Berarti kita ngajur, kita ngentut orang kerungu. Seumur hidup perempuan itu Kiai Hatim pura-pura jadi orang tuli sampai dicatat di dalam sejarah ada seorang ulama waliun min auliillah di antara wali-walinya Allah. Hatim lakopnya Asom budek, padahal betul budek. Gara-gara nutupi aib orang. Sekarang aib orang kita bongkar di mana-mana. Punten, mohon maaf. Barang siapa yang menceritakan aib saudaranya, Allah berikan aib yang sama. Bu, anak tetangga nikah 3 bulan perutnya 9 bulan diceritain sama bapak sama ibu si anu kok hajat ngkai wong iya begedean kali anaknya semeteng lipitan diceritain sama ibu diceritain sama bapak pasti anak keturunan bapak dan ibu ada yang sama kayak begitu. Naudzubillah aja dongengaken. Satu. Yang kedua, apa akhlaknya Nabi itu? Kata Jibril, ya Rasulullah, yang kedua dari khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang kedua ya Rasulullah, wa'ti man haramak, bantu orang yang tidak pernah membantu.
Ibu punya tetangga, ibu susah ditolongin sama tetangga. Ibu punya saudara, ibu susah ditolongin sama saudara. Ganti tetangga susah, ibu tolongin. Saudara susah, bapak tolongin. Biasa. Tapi yang hebat luar biasa, ibu punya tetangga suka nyakitin ibu, ngefitnah ibu. Begitu tetangga susah, ibu tolongin. Itu akhlaknya Nabi itu mau ke masjid Pak rapi, pakai baju, pakai sorban, ditarik sorbannya dari belakang, dicekek sampai merah. Iku sing nyekek bukannya takut malah ketawa. Kata Nabi mah hamalaka ala hada. Apa yang buat engkau berani melakukan itu kepada saya? Wis nyekek digemuli mah. Apa jawab laki-laki dia? Muhammad, kenapa saya berani? Sebab saya tahu engkau tidak akan balas, makanya saya berani. Nabi marah, pulang ke rumah. Aisyah, kita punya korma, ada ya Rasulullah, kasihkan sama orang itu. Kenapa ya Rasulullah? Ubah nyekek mau. Nah, bapak-bapak ini dicekek dengan beras, tak cekek saya ini. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Muhammad rinduku, salawat untukmu dihaturkan, diucapkan setulus jiwa, dipersembahkan padamu ya Nabi, ya Muhammad. Mulialah dirimu, mulia pengikutmu ya Rasul, ya Habibi. Engkaulah pelita
ucapkan kepada seluruh yang sudah andil dalam urusan tenaga, pikiran, harta dan sebagainya, dan doa mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Assalamualaikum.